Saudara, kita akan membaca satu bacaan kita, yaitu dari Markus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya dan setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jagalah aku ya Tuhan. Saudara, hari Senin kemarin ada gunung api yang meletus sampai 3 kali. Di mana Bapak Ibu? Di Flores Utara, Kabupaten Flores Timur, bukan Flores Utara. Gunung apa namanya? Wakatobi laki-laki. Ternyata karena gunungnya laki-laki meledak, saudara. Nah, baru biasanya ketika ada sebuah yang mengancam, kita memohon supaya Tuhan menjaga. Sebenarnya di mana toh penjagaan Tuhan itu? Kita lihat ilustrasi kita yang pertama. Ya, lagunya, "Jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi." Ternyata hati itu adalah cahaya ilahi. Maka orang mengatakan dengarkan hati nurani, insan kamil. Itu suara hati, katanya suara hati itu suaranya Tuhan. Tetapi di dalam kenyataan suaranya Tuhan kalah dengan suaranya setan. Suaranya atau suaranya kita, bukan setan. Suara-suara yang lebih menarik. Apalagi sekarang bisa COD, termasuk keinginan kita semuanya bisa dituruti. Nggak bisa kontan, bisa kredit.
Itulah kadang-kadang penjagaan Tuhan tersingkirkan. Walaupun sebenarnya Tuhan selalu menjaga di dalam hati nurani kita. Satu bacaan kita akan kita gumuli lebih dalam bagaimana ketika Tuhan Yesus selesai mengadakan ibadah Sabat bersama murid, keluar mungkin bersalam-salaman, mungkin ada yang tidak salaman karena mungkin kebelet ke toilet dan sebagainya. Nah, ada yang menarik di sana, ada pembicaraan. Bagaimana kagum akan tempat ibadah yang hebat. Kita lihat yang pertama, saudara. Lagunya. Dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Gedung yang megah, yang di atas adalah bait Allah, yang di bawah GKJ Mertoyudan. Ini besok sebentar lagi mau direnovasi biar menyaingi bait Allah, saudara. Amin. Kita akan baca, digedekkan bisa nggak multimedia itu tulisannya, Mas Eko? Nah, jadi kita akan baca 1, 2, 3. Di sini nggak jelas. 1, 2, 3. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Jadi ketika setelah ibadat, yang diingat bukan tadi pujian sekolah minggunya, kan itu. Yang diingat bukan firman-Nya, tapi yang diingat adalah gedungnya yang gagah, batu-batunya yang hebat. Saudara, di dalam kita beribadah, seringkali kita terjebak pada yang materi. Ketika kita beribadat, kita lebih memfokuskan pada AC-nya yang enak, memfokuskan pada tempat duduknya yang menarik, sound systemnya, singernya yang cantik nggak ini singernya? Lihat sana, Eca. Oh, cantik nggak Bapak Ibu? Oh, cantik. Boleh, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Itu berkat Tuhan. Tapi hati-hati. Jangan sampai menjadi orientasi bahkan penjara sehingga orang terobsesi. Kalau tidak, jangan-jangan kita bukan dijagai Tuhan. Kita dijagai oleh hati secara psikologis, bukan teologi. Enggak bisa merasakan Tuhan yang menjaga gara-gara semua pada tidak senyum. Ada Bapak Ibu ketika kita ibadat, tengok kiri, mencucu, tengok kanan, mencucu, diajak salaman, tangannya kaku, salaman tapi nggak lihat orangnya, kan? Itu materi duniawi. Jangan memenjara, baik terlalu memujanya. Seringkali kita memuja sebuah peribadatan dan gayanya, atau kita menolaknya. Banyak orang menolak peribadatan menurut dirinya. Aku gak cocok kok. Bapak Ibu pernah yang dengar yang namanya Bapak Pendeta yang dari Satya Wacana, yang dari Telepok namanya, yaitu terkenal tuh dosen Satya Wacana, Broto Semedi. Itu terkenal. Itu yang membuat pokok-pokok ajaran gereja. Ketika saya masih semester 1 dari Duta Wacana, anak-anak teologi dikumpulkan di Salatiga. Karena masih gayanya gaya lama, harus didengarkan
Beliau mengatakan, saya nggak setuju kalau ibadat GKJ pakai tepuk tangan. Karena tepuk tangan itu seperti nepuk idoro. Nah gitu, saya masih ingat itu. Ya itulah beda kurikulum. Seringkali kurikulum kita di dalam peribadatan itu beda. Tapi kita nggak perlu terikat dan melakukan penghakiman. Bukan orientasi yang materi, yang fisik itu yang kita perbincangkan. Karena semuanya akan hilang. Semuanya akan berlalu. Itu hanya gaya peribadatan. Tapi yang penting kita percaya dalam peribadatan Tuhanlah yang menjaga. Tuhanlah yang berkuasa. Sehingga ketika kita beribadat, maka kita tetap bisa enjoy dengan berbagai macam cara dan gaya. Supaya kita percaya Tuhan hadir dan menjaga kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Mari kita baca firman-Nya 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Bapak Ibu, saya cari-cari di Facebook saya, gambarnya Bu Ning, gambarnya Bu Katar, gambarnya Bu Indah, gak ketemu, lupa. Nah, yang muncul gambarnya Pak Tony itu. Oh, itu di Bukit Zaitun itu. Jadi bait Allah itu di Bukit Sion, yang kubahnya kuning, naik sedikit namanya Bukit Zaitun. Biasanya orang kalau ke sana rame-rame difoto di sana. Karena gambarnya bait Allah bagus itu, berkubah kuning. Itulah Bukit Zaitun. Jadi setelah murid-murid dari ibadat jalan-jalan naik, ini Bapak Ibu ke Bukit Zaitun, melihat gedung-gedung Yerusalem termasuk bait Allah yang indah-indah. Nah, tampaknya Andreas ya. Nah, Andreas keponya belum terjawab. Itu indah-indah kok hancur. Kapan itu akan terjadi? Lalu Tuhan katakan, nanti ada saatnya. Artinya dari pertanyaan Andreas ini adalah gambaran hati manusia yang seringkali terpenjara menekankan pada hasilnya seperti apa. Buktinya itu seperti apa? Orang Kristen itu buktinya seperti apa? 1, KTP-nya Kristen. 2, ke gereja setiap saat. 3, rajin ke persekutuan kelompok. 4, persembahannya tidak pernah bolong-bolong. 5, mesti siap menjadi majelis. 6, tidak pernah mengelak kalau dijadikan panitia. Apakah itu bukti orang Kristen? Tidak. Tuhan ingin katakan bahwa kita ini berproses. Maka setiap proses, setiap orang itu buktinya itu beda-beda. Apakah kalau tidak mau menyanyi tanpa mamanya sekolah minggu bukan anak Kristen? Wah. Bukan Pak Resi, tenang. Itu bukan tandanya seperti itu. Tetapi hidup kita terpenjara dengan tuntutan buktine endi. Kayak MOU surat perjanjian ada bukti di atas meterai dan saksi. Boleh itu masalah meterai. Tetapi kita nggak perlu meributkan bukti.
bukti kalau Tuhan tidak menjagai gara-gara tidak pernah ke gereja, gara-gara tidak bisa menyanyi, gara-gara tidak mau menjadi majelis. Tidak. Karena Tuhan gak ingin kita saling menghakimi, saling merasa punya bukti lebih kuat. Apalagi kalau di pengadilan ada yang namanya bukti saksi ahli kan gitu. Padahal ada saksi ahli tambah dalam kurung ahli berbohong. Kesaksian palsu. Nah, artinya menjadi orang yang dijagai Tuhan itu adalah orang yang siap selalu berproses untuk memikirkan Tuhan yang menjadi puncak orientasinya. Sedangkan yang lain itu hanya cara dan gaya. Maka kita tidak perlu saling memberikan bukti-bukti untuk saling merasa lebih hebat atau menghakimi diri sendiri. Kula niku tasih nem dereng pantes dados majelis. Yang satu kula niku pun sepuh, pun mboten pantes dados. Lho sing pantes sinten niku kan. Nah, itulah bukti bahwa bukti itu jangan menjadi penjara. Dan yang terakhir Saudara, lagunya tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh. Kita baca Bapak Ibu pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bimbo ingatkan Tuhan itu tempat berteduh, Tuhan itu tempat mengeluh, Tuhan itu tempat curhat. Itu kan gambaran adem, ayem kalau bersama Tuhan. Tetapi kadang-kadang bicara Tuhan jadi rame, menjadi dogma, saling menyalahkan. Pancasila ayat pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa Tuhan itu harus esa. Kira-kira boleh nggak kita tuh mengatur hadirnya Tuhan? Mau satu, mau dua. Tuhan mau jadi 1.000.000 boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Ini nih masalah transendental, nggak usah didiskusikan. Suatu saat saya ketemu di satu nama itu Yayasan Katolik di Medan, di Sleman. Alun-alun Sleman ke sana ada yang namanya Yayasan Satu Nama. Ketemu seorang biksu Bapak Ibu. Ketika kami cerita-cerita begitu, dia cerita sambil senyum-senyum. Pak Pendeta, kalau di Kristen itu Tuhan itu jadi manusia ya? Iya. Tuhan itu diceritakan seperti manusia ya? Iya. Maka dalam istilah teologi dikatakan antropomorfisme. Bahwa Tuhan digambarkan morfemnya, bentuknya seperti manusia. Bahkan jadi manusia. Wong itu Yesus itu kan manusia. Tuhan berjalan, Tuhan marah, Tuhan ngambek, Tuhan senyum, Tuhan tertawa. Itu memang sebagian agama menggambarkan seperti itu. Tetapi di Buddha katanya tidak. Ketika ada kedamaian yaitu Tuhan. Jadi lebih luas katanya. Ketika nggak usah bicara bentuknya seperti apa. Karena kadang-kadang bukan hanya Tuhan, orang yang paling terhormat saja di agama nggak boleh dinampakkan. Artinya saudara, ketika kita bicara Tuhan, mari bicara yang adem ayem. Bapak Ibu ada yang masih ingat namanya Pak Pendeta Pranowo Hadi? Ada yang masih ingat wajahnya Pak Pranowo Hadi? Itu teduh, cool kan ya, cool. Jadi suatu saat saya dan Pak Pranowo itu pergi
ke daerah Kutarjo ke sana, terus mampir ke warung soto begitu. Kami makan dengan teman-teman. Terus ketika saya ke sana pulang kampung ketemu penjual sotonya. Kemarin itu siapa, Pak? Aduh, teduh sekali. Ngendikonya itu loh. Gimana toh ngendikonya? Matur nggih Bu, Gusti berkahi. Waduh. Kira-kira saudara, pemahaman Gusti atau Tuhan di Bu Soto tadi, Gustinya Pak Pranowo dengan Gustinya bakul soto itu, bakul sotonya membayangkan Gusti yang sama atau Gusti yang beda? Mesti sama. Tapi seringkali agama menawarkan Gusti yang, wah Tuhanmu itu kan bukan Tuhanku kan. Seringkali mengatasnamakan Tuhan itu tidak bijaksana, seolah-olah Tuhan satu dengan Tuhan yang satu kayak partai politik. Hari ini ketika kita ingin dijagai Tuhan secara bersama, guyub rukun, tidak egois, kita sudah diajar namanya doa syafaat, mendoakan semua orang. Artinya kalau kita minta dijagai, nah itu temanya agak rotok egois. Apa tadi temanya tadi? Temanya ini, jagailah aku. Wah ini ego sekali. Jagailah aku dan aku yang lain. Mari saudara, jaga yang kita inginkan Tuhanlah jaga di dalam perdamaian dan kebersamaan. Sehingga kita benar-benar merasakan bahwa penjagaan Tuhan itu adalah kepedulian kepada kita, maka kita pun juga menjaga orang lain dalam kepedulian. Amin.